Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidi habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, paduka alam junjungan kita, ikutan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul jemaah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah, dan dengan membaca sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita
diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah amal ibadah, buat bekal hidup nanti di alam akhirat. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan taksuru biha Habib Rizik Syihab. Salatan taksuru biha Habibah bin Sumaid wa maqahuma minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita, ikutan kita, yang akhlak dan ibadahnya patut kita contoh, yang syafaatnya di hari kiamat sangat amat kita harapkan. Beliau telah bersabda, "Idza marartum biryaudil jannah farta'un." Apabila kalian lewat di taman sorga, yakni taman
dimaksud taman surga yang ada di alam dunia adalah seperti majlis taklim, majlis ilmu, majlis pengajian rutin, majlis zikir, majlis maulid, dan lain sebagainya. Itulah taman-taman surga yang ada di alam dunia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian lewat di taman surga, kata beliau, "Farta'u," maka hendaklah kalian berhenti, kalian ikut hadir di situ, gabung ikut duduk di taman surga. Jadi kalau umpama kita sedang melakukan perjalanan atau sedang bepergian, kemudian di perjalanan kita melihat taman surga, melihat ada pengajian, ada majlis ilmu, ada majlis taklim, ada majlis zikir, nah kita oleh Rasulullah disuruh berhenti, disuruh duduk di taman surga itu. Itu yang notabene kita sedang lewat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita mah bukan lewat lagi. Kita mah udah tahu ada jadwal pengajian rutin setiap malam Kamis, bukan lewat lagi. Kita udah tahu setiap malam Kamis ada taman surga, udah tahu jadwal pengajian rutin, maka kita mesti duduk di situ. Kata Nabi, kita sedang lewat aja melihat taman surga, disuruh berhenti, disuruh hadir, apalagi kita sudah tahu jadwal pengajian rutin setiap malam Kamis. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk hadir di majlis ilmu di taman surga yang ada di alam dunia. Waalaikumsalam. Kalau kita istiqomah secara istimrar, secara israr, secara kontinu, secara berkesinambungan, secara terus-menerus, dengan tiada bosan, dengan tiada jemu, istiqomah, selalu duduk di taman surga yang ada di alam dunia, selalu eksis, selalu ada, selalu hadir di taman surga yang ada di alam dunia, seperti majlis ilmu, majlis taklim, majlis pengajian rutin, majlis zikir, majlis Quran, majlis maulid, majlis sholawat, dan sebagainya. Maka yakin, seyakin-yakinnya kelak di hari kiamat kita oleh Allah akan dikumpulkan kembali di taman surganya Allah, di mana di situ berkumpul para nabi, di situ berkumpul para rasul, di situ berkumpul para siddiqin, di situ berkumpul para syuhada, di situ berkumpul para sholihin, para ulama yang soleh, yaitu di bawah arasnya Allah. Nah, kita akan dikumpulkan di situ nanti bersama mereka. Kalau umpama ketika kita hidup di alam dunia selalu istiqomah, selalu duduk menghadiri taman-taman surga yang ada di alam dunia. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah Masjid Al-Barokah Kampung Setu. Ini RT berapa ini? 0104 RT 01 RW 04 Desa Sitamulya, Rahimahumullah wa a'adakumullah. Jadi di dalam hati kita niatnya benar-benar niat thalabul ilmi, niat menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Kita tahu hadisnya, kita hafal hadisnya, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu agama itu wajib
Wajib itu mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Apabila dikerjakan, kita akan mendapatkan pahala besar dari Allah nanti di dalam surga, bukan sekarang, nanti di surga. Sebab tempat menerima pahala nanti di surga, di akhirat, bukan sekarang. Sekarang ini kita lagi diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian, kata Allah, yang terbaik amalnya, yang bagus amal perbuatannya, yang banyak amal solehnya, yang banyak amal ibadahnya. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempat ujian. Untuk menerima pahala dari berbagai macam kebaikan, dari berbagai macam amal soleh, dari berbagai macam ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia, dari semenjak balik hingga mati, tempat menerima pahala nanti di dalam surga. Dan surga sudah diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita niat thalabul ilmi, kita niat menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Kita niat semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga tanamkan dalam hati ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika kita duduk di pengajian, tanamkan dalam hati niat i'tikaf di dalam masjid, niat menunggu masuknya waktu sholat isya berjamaah, niat memakmurkan masjid, niat silaturahim, niat mensiarkan sekaligus mengagungkan ajaran Islam yang telah diajarkan Rasulullah, dan niat mempertahankan syiar Islam. Dengan niat-niat tersebut yang kita tanamkan dalam hati kita ketika kita duduk di majelis ilmu, maka itu akan menjadi sababiyah dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dalam hati kita ada niat memakmurkan masjid. Masjid yang kita bangun bersama ini masjid umat Islam yang ada di Kampung Setu. Ini masjid bukan milik pribadi, walaupun yang mewakafkan tanahnya adalah tanah pribadi. Tapi ketika tanah sudah diwakafkan, maka menjadi hak Allah, menjadi hak Allah. Maka seluruh ahli waris dari orang yang mewakafkan tanah tidak bisa menggugat tanah yang statusnya wakaf. Walaupun tanah wakaf dari seseorang yang bersifat pribadi, tapi ketika sudah diwakafkan, maka menjadi hak Allah, menjadi hak Allah. Maka di atas tanah tersebut dibangun masjid atau pesantren atau majelis taklim atau madrasah, maka itu semuanya milik umat Islam. Jadi al-masjid baitul mukminin. Masjid itu rumahnya seluruh orang-orang yang beriman. Al-masjid baitul muslimin. Masjid itu rumahnya seluruh orang-orang Islam. Masjid dibangun untuk sarana, untuk fasilitas bagi umat Islam dalam rangka mengerjakan sholat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh orang Kampung Setu, baik para sesepuhnya, anak mudanya, remajanya, anak kecilnya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, kakek-kakek, nenek-nenek, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, semuanya seluruhnya harus merasa memiliki masjid ini. Dan ketika seluruh umat Islam yang ada di Kampung Setu ini merasa memiliki masjid ini, maka tentu akan muncul merasa tanggung jawab untuk memakmurkan masjid ini. Karena siapa lagi yang akan memakmurkan masjid ini kalau bukan umat Islam yang ada di sini? Para jamaah yang dimuliakan, sementara setiap kita umatnya, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk istiqomah memakmurkan masjid. Dan ada dalam Al-Quran tuh ayat Quran tentang memakmurkan masjid. Silakan buka surat 9 At-Taubah juz 10 ayat 18. Di situ ada ayatnya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah, dan seterusnya. Itu ayat yang memerintahkan agar orang-orang yang beriman, siapapun dia, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, setiap orang yang beriman diperintahkan dalam ayat
tersebut oleh Allah agar memakmurkan masjid Allah yang ada di muka bumi. Al-masjid usida ala taqwa. Masjid dibangun oleh umat Islam atas dasar takwa. Masjid dibangun untuk sarana umat Islam menyembah kepada Allah sehari semalam, yaitu sholat 5 waktu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, hadis dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Anas ini orangnya pendek, hitam. Sayyidina Anas ini menjadi khadimur Rasul, menjadi pelayan Rasulullah di rumahnya selama 10 tahun. Selama 10 tahun Anas bin Malik ini melayani Rasulullah. Segala kebutuhan, segala keperluan, apapun yang dibutuhkan, apapun yang diperlukan, Rasulullah selalu dilayani oleh Anas bin Malik selama 10 tahun. Sehingga Anas bin Malik ini tahu persis akhlak Rasulullah di dalam kesehariannya. Seperti apa ucapan beliau, seperti apa sikap beliau, seperti apa kesopanan beliau, ibadah beliau. Anas bin Malik tahu betul, karena 10 tahun menjadi pelayan Rasulullah di rumah beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala idza anzala ahatan minas samai ala ahlil ardi suripat an ummaril masajid. Ini hadis tentang keutamaan, tentang keuntungan, menerangkan tentang keuntungan bagi orang yang beriman yang selalu istiqomah memakmurkan masjid. Jadi ini masjid bukan masjid si A si B, walaupun tanah wakafnya dari si A, tapi kalau sudah diwakafkan itu menjadi hak Allah. Maka seluruh hamba Allah berhak untuk memakmurkan masjid ini, berhak untuk sholat di masjid ini, berhak untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan ibadah apapun, baik itu sholat berjamaah, zikir bersama, sholawat bersama, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, tahun baru Islam, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian penyembelihan kurban, kemudian satu adat, semua lakukan di masjid supaya masjid jadi makmur. Dan umat Islam harus kompak, harus satu hati, satu visi, satu misi, satu tujuan untuk memakmurkan masjid. Enggak boleh berpecah belah, enggak boleh saling menjelekan, enggak boleh saling berprasangka buruk antara yang satu dengan yang lainnya. Kompak untuk mensiarkan agama Allah. Dan kita lakukan karena Allah, semata-mata mengharap kepada Allah. Yang kita lihat bukan si A, bukan si B, tapi yang kita lihat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita harapkan ridho Allah. Titik, udah, enggak ada masalah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, innallaha satuhune utawi Allah taala kang maha dhuwur Allah. Ijab tatkalane anjala ngalung suratkan Allah. Inna Allah Ta'ala idza anjala ahatan malapetaka bencana minas samai saking langit ala ahli ardi ing atase penduduk bumi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, siksanya, mendatangkan malapetaka bencana, baik itu berupa gempa bumi, baik itu berupa badai, baik itu berupa angin topan, puting beliung dan sebagainya. Apabila Allah menurunkan azabnya, siksanya, malapetaka, mendatangkan malapetaka bencana dari langit ala ahli ardi kepada penduduk bumi, kepada umat manusia yang hidup di atas muka bumi, maka suripan
orang-orang yang beriman yang istiqomah memakmurkan masjid oleh Allah akan dihindarkan, akan diselamatkan, akan diposisikan di tempat yang aman sehingga mereka tidak terkena azab Allah. Ini jaminan Allah bagi orang-orang yang beriman yang di dalam hatinya selalu ada niat ingin memakmurkan masjid semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah. Titik, nggak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Dan ketika seorang hamba Allah akan melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan melihat perkataan manusia. Kalau kita selalu melihat perkataan manusia, ketika perkataan itu menyenangkan hati kita, kita melakukan kebaikan itu. Tapi ketika perkataan itu membuat hati kita kesal, kita tidak melakukan perbuatan baik tersebut. Artinya jangan sampai kita mau melakukan kebaikan nggak jadi hanya karena omongan manusia. Masa bodoh dengan omongan manusia? Sebab yang saya cari bukan ridho manusia, tapi yang saya cari ridho Allah. Etik sampai dia beduk udah. Tolong bahaya. Jangan pikir ridho Allah udah titik. Capek kita kalau selalu mengikuti apa kata manusia. Bahwa ayat riwayat ada seorang anak dan bapak melakukan perjalanan. Kemudian itu bapaknya naik di atas keledai dan anaknya yang muncul lewat di suatu perkampungan diomongin ke bapaknya. Kata masyarakat, kata warga masyarakat di kampung itu bapak nggak tahu diri, tega, masa anaknya disuruh nuntun malah dia yang di atas keledai. Kedengaran sama bapaknya, turun bapaknya. Dan bapak nggak enak diomongin, Pak. Kamu yang naik di atas keledai, bapak yang nuntun. Berangkat lagi, lewat lagi di suatu perkampungan, diomongin lagi sama warga masyarakat yang ada di kampung itu. Itu anak nggak tahu diri, nggak tahu sopan. Masa bapaknya disuruh nuntun, dia malah yang enak-enakan naik di atas keledai. Anak tak tahu diri, nggak tahu sopan. Kedengaran sama anaknya turun, Pak. Saya nggak enak ngomongin, Pak. Turun, Pak. Terus gimana tuh? Tadi bapak naik juga diomongin. Sekarang kamu naik diomongin juga. Kita tuntun berdua. Jangan ada yang naik di atas keledai. Dituntun keledai oleh anak dan ayah. Lewat lagi suatu perkampungan oleh warga masyarakat itu diomongin lagi. Itu orang dua-duanya bego. Ada keledai kenapa nggak dituntun, nggak ditumpangin, nggak dituntakin? Tuh serba salah. Nggak ada habisnya kalau kita ingin melakukan kebaikan, melakukan ibadah, selalu mendengar perkataan orang. Yang penting patokan kita, apa yang saya lakukan sesuai dengan ajaran agama, apa yang saya lakukan sesuai dengan Allah. Masa bodoh dengan omongan orang. Lu mau ngomong sampai berbusa bodo amat. Sebab yang aku cari di doa Allah. Kira-kira maksudnya paham kan nih maksudnya? Paham. Bisa dipahami ya? Ya kita ibadah karena Allah, jangan karena manusia. Kalau kita beribadah mengharapkan pujian dari manusia, itu sebenarnya bukan ibadah. Itu sebenarnya segala melakukan perbuatan dosa, perbuatan syirik, menyekutukan Allah yang namanya riya. Sholat karena riya ingin dipuji manusia, ngaji karena riya mengharapkan pujian dari tetangga. Ibadah apapun, amal soleh apapun, amal kebaikan apapun yang dilakukannya mengharapkan pujian dari manusia. Nah, orang yang seperti ini sebenarnya bukan sedang melakukan kebaikan, bukan sedang melakukan amal soleh, bukan sedang melakukan ibadah. Walaupun secara mata kasar yang dilakukannya kebaikan, yang dilakukannya amal soleh, yang dilakukannya ibadah, tapi oleh karena di hatinya mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan ridho dari manusia, tidak mengharapkan Allah, maka dia sedang menyekutukan Allah. Benar. Ya. Benar. Ratus. Juga tidak tahu jelas. Juga tidak jelas. Kalau jelas. Rasulullah pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan
yang paling aku cemaskan akan menimpa kepada umatku di akhir zaman setelah aku wafat adalah syirik kecil, syirkul asghar, artinya syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Saat itu Rasulullah menjawab, ar-riya, syirik kecil itu riya. Riya itu melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah, tapi di hati kita mengharapkan pujian dari manusia. Orang kalau ibadahnya ikhlas, melakukan kebaikannya ikhlas, melakukan amal solehnya ikhlas, semata-mata karena Allah, mengharap Allah, dipuji nggak dipuji tetap dia jalan ibadah. Beda dengan orang yang melakukan ibadahnya karena mengharapkan pujian. Ketika dipuji, dia getol ibadahnya, rajin ibadahnya. Tapi ketika dicaci maki, dihina, nggak ada yang puji, berhenti ibadahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi riya itu adalah syirik kecil. Yang namanya syirik menyekutukan Allah walaupun kecil tetap dosa besar. Jadi dosa yang paling besar, rajanya dosa adalah syirik menyekutukan Allah. Dan dosa syirik menyekutukan Allah oleh Allah tidak akan diampuni. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah telah menegaskan, innallaha yaghfiru, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'aw wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Riya ini menyekutukan Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kita punya dosa sebanyak apapun, bagaikan buih di lautan, sebesar apapun, bahkan lebih besar dosa kita dibandingkan umpama dengan gunung Uhud, masih besar dosa kita. Asal dosanya selain dosa syirik diampuni oleh Allah. Jadi Allah marah besar, Allah murka besar kepada manusia yang menyekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Termasuk menyekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya adalah sifat riya. Maka Rasulullah pada waktu itu beliau mengajarkan kepada para sahabatnya sebuah doa agar para sahabatnya oleh Allah dijaga, dipelihara hatinya dari kemasukan sifat riya. Doa yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya yaitu Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, doa ini penting. Doa ini penting, harus kita baca setiap selesai sholat 5 waktu. Karena doa ini isinya mohon perlindungan kepada Allah agar hati kita dijaga oleh Allah, jangan sampai kemasukan sifat riya. Karena kalau kita ibadah kemasukan sifat riya, itu ibadah kita ditolak oleh Allah, nggak diterima. Boro-boro kita akan mendapatkan pahala dari Allah dari ibadah yang telah kita lakukan, malah kita akan disiksa oleh Allah, akan dimasukkan, dibakar di neraka jahanam. Nanti di akhirat orang-orang yang ibadahnya riya oleh Allah, mereka disuruh, pergilah kalian ke sana, cari orang-orang yang ketika kalian hidup di alam dunia melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah, kalian mengharapkan pujian dari mereka. Cari mereka, minta pahala kepada mereka dari ibadah yang kalian lakukan. Mereka boro-boro ngasih pahala, mereka juga sedang disiksa di neraka. Hanya Allah yang bisa ngasih pahala. Karena kalian kata Allah beribadah bukan karena aku, tapi karena mereka, karena mengharapkan pujian dari mereka. Maka sekarang di hari kiamat kalian minta pahalanya kepada mereka, jangan minta pahala kepadaku, karena kalian ibadah bukan karena aku. Begitu kata Allah. Diomelin kita nanti di hari kiamat. Jaga hati kita jangan sampai kemasukan sifat riya. Kita luruskan niat kita.
Rugi kita, sayang kita akan menyesal di hari kiamat kalau kita ibadah mengharapkan pujian dari manusia. Kecil pujian dari manusia, kecil dibandingkan dengan pujian dari Allah. Gak ada apa-apanya pujian manusia mah. Mau dipuji mau enggak, bodo amat. Yang penting kita mendapat ridho Allah. Itu yang mahal mah itu kita cari ridho Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya begitu. Ini doa penting. Agar tanya doa ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Ini langsung doa dari Rasulullah kepada para sahabatnya, ada dalam hadis. Agar doa ini kita baca setiap selesai sholat 5 waktu, agar hati kita dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, jangan sampai kemasukan sifat riya. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau doa ini dibaca oleh seorang imam dan diamini oleh para hadirin, oleh para makmum yang ada di belakangnya, maka ia mutakalim wadah mesti diganti dengan nun mutakalim ma'al-ghaib. Ini menjadi inna, a'udzu menjadi na'udzu, an usrika menjadi an nusrika, a'lamu menjadi na'lamu, dan seterusnya begitu. Jadi kalau doanya dibaca oleh imam, diamini oleh para makmum, oleh para hadirin di belakangnya, maka bacanya Allahumma inna na'udzubika min an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Tapi kalau untuk sendiri, Allahumma inni a'udzubika min an usrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kira-kira apa doanya ini? Ayo baca bareng-bareng, kita bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min an usrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu kalau untuk sendiri. Nah sekarang misalnya diamini oleh para makmum. Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma inna na'udzubika min an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Supaya berdoanya mantap, kita harus tahu artinya. Orang yang berdoa tahu artinya itu akan lebih khusyuk, lebih mantap, lebih konsen daripada orang berdoa tapi nggak tahu artinya. Orang kalau berdoa nggak tahu artinya, dia malah kemana-mana pikirannya, karena nggak mencamkan mana doa. Tapi kalau apal artinya, dia camkan mananya dalam hatinya itu, sehingga doanya khusyuk. Makanya orang yang berdoa sambil mencamkan mananya itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah daripada orang berdoa pikirannya malah kemana-mana. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, kalau diartikan begini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada Engkau ya Allah, min an usrika bika syai'an a'lamu, dari melakukan perbuatan syirik kepada Engkau dengan sesuatu yang aku ketahui. Itu artinya Allahumma inni a'udzubika min an usrika syai'an wa astaghfiruka lima lam a'lamu, dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Aku nggak tahu kalau ini perbuatan syirik, ternyata aku melakukannya. Ampunilah ya Allah, seandainya aku pernah melakukan perbuatan syirik, seandainya aku pernah menyebutkan Engkau dengan perbuatan yang aku tidak ketahui, ampuni ya Allah, ampuni. Itulah kebodohanku ya Allah. Begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak apa, kalau umpama itu kepanjangan, ada yang pendek nih. Yang pendek nih saya kasih nih, masa yang pendek kapal juga terlalu. Kalau mungkin yang tadi agak panjang ya, nggak hafal ya. Ini saya yang kasih yang mudah nih. Allahumma inni a'udzubika minariyah, kita aja dah. Apa itu ya? Allahumma inni a'udzubika minariyah, itu gampang, itu mudah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu minariyah, dari sifat riya. Sama aja isinya mah, cuma ini lebih singkat. Yang tadi panjang redaksi kalimatnya, yang ini pendek, tapi sama intinya
intinya mah berlindung kepada Allah dari sifat ria. Intinya sama. Silakan mau pakai yang mana, yang pertama tadi yang panjang atau yang pendek, terserah itu mah. Yang penting ya setiap proses sholat lima waktu kita berdoa kepada Allah mohon perlindungan dari sifat ria. Karena sifat ria ini sangat bahaya, membuat ibadah kita ditolak oleh Allah, membuat kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi. Allah murka besar kepada manusia yang melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Nah kita sholat kepada Allah tapi kita mengharapkan pujian dari manusia, itu kan namanya menduakan syirik. Ibadah kepada Allah tapi mengharapkan pujian dari manusia. Manusia kan makhluk. Nah kalau kita ibadah kepada Allah ya harusnya karena Allah, jangan karena manusia. Manusia masa diharapkan. Demikian, oleh karena sudah masuk waktu Isya, sebelum kita tutup kita baca doa yang tadi bareng-bareng untuk diri sendiri. Allahumma inni a'udzubika min an usrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah sekarang dibacanya oleh imam. Allahumma inna na'udzubika min an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah sekarang yang pendek yang tadi. Allahumma inni a'udzubika minar riya. Itu kalau untuk sendiri. Tapi kalau dibaca oleh imam, diambil oleh makmum. Allahumma inna na'udzubika minar riya. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari sifat riya. Demikian taklim kita malam ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir dalam majelis ilmu yang mulia ini semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas beribadah semata-mata hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ada